Oke, baik Bapak Ibu, mohon izin saya minta maaf sebelumnya terkendala dengan pengaturan di room yang di utama ya. Bapak Ibu mohon maaf sekali lagi. Baik, kita mulai karena waktu berjalan terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam kenal untuk Bapak Ibu. Mungkin yang sebagian sudah ada yang kenal saya, sebagian belum. Saya mohon izin untuk mengabsen dari awal dari list daftar hadir yang ada saya pegang ini. Pertama, Ibu Putri Nirmala hadir ya. Hadir, Bu. Baik, oke, salam kenal. Pak Roni Fadli, Pak Roni, Pak Roni belum hadir ya, Pak Roni ya. Ini Bapak Zelin Ferdias Kapriati. Bapak Ibu, Oh, Ibu. Astagfirullah. Oh, maaf, Ibu Zelin. Oh, iya. Ya Allah, maaf, Bu Zelin. Sorry, sorry. Ya, lanjut. Pak Yusron Daeng Matia. Hadir, Mata. Bu. Oke, Pak Yusron. Hadir. Di Lusit. Di Nur Aida Mati yang pertama tadi hadir ya, Ibu. Maaf. hadir. Ya, siap. Lalu Muhammad Gandung. Pak Gandung belum ada? Oke. Ibu Anum Nuryani. Sudah ya, Bu? Ibu lagi di mana nih? Di luar ya? Oke. Oh iya, Pak Roni ya. Pak Roni sudah hadir ya, Pak. Iya, hadir, Bu. Lanjut, tadi sudah Bu Anum, Pak Haris Setiawan. Pak Haris Setiawan. Belum. Pak Ahmad Nazir. Belum ya? Oke. Nanti mungkin akan menyusul atau mungkin mereka bergabung dengan teman-teman yang lain ya. Saya nggak tahu. Karena ada yang pindah room juga, Pak. Ibu. Jadi kita memulai dari awal. Saya buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk teknis pelaksanaan diseminasi seperti yang sudah-sudah, mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah mengikuti di diseminasi penelitian kah atau PKM. Kita akan presentasi sesuai dengan urutan nama-nama yang dari pertama sampai terakhir. Kecuali ada request untuk mungkin ada yang mau masuk kelas gitu, kalau mau dahulu ya kita beri waktu dahuluan. Tapi kalau tidak ada berarti berurutan. Untuk penyampaian materi melalui PPT di share sendiri akan bisa Ibu Bapak semua share sendiri. Tidak lebih dari 10 menit ya Bapak Ibu karena kita waktunya terbatas. Jadi lalu setelah itu apa memang jika ada pertanyaan dari teman-teman yang lain silahkan, kalau tidak kita lanjut ke presentasi berikutnya. Oke, silahkan lanjut. Pertama Ibu Putri Nirmala, dipersilahkan untuk share PPT-nya. Ya, izin share screen ya, Bu. Baik, Sudah terlihat ya, Bu ya? sudah jelas. Ya, siap. Terima kasih. Izin saya membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah pada hari ini saya akan mempresentasikan diseminasi hasil penelitian internal Sintias saya atas nama Putri Nurmala dan rekan saya Ahmad Sigit Adi Wibowo dengan judul pengaruh strategi bisnis, multinationality, dan integrated reporting terhadap tax avoidance, di mana penelitian ini kami meneliti data sekunder pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai tahun 2021. Seperti pada umumnya hasil penelitian, yaitu terdiri dari 5 bab yang akan saya jelaskan satu persatu. Kita mulai dari bab pertama, yaitu latar belakang. Nah, seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa judul kami variabel utamanya atau variabel dependennya adalah tax avoidance. Jadi ada fenomena terkait bahwa memang di Indonesia sendiri itu adalah negara yang wajib pajak, yang mengharuskan setiap pendapatan dipotong pajaknya. Dan dampaknya wajib pajak terasa terbebani, termasuk wajib pajak badan, gitu ya. Nah, wajib pajak mencari cara agar terhindar dari pungutan pajak dengan jumlah besar, sehingga banyak wajib pajak, terutama pajak badan yang saya bahas di sini, memanfaatkan celah tax avoidance. Nah, tax avoidance ini adalah suatu hal yang legal, sehingga karena ini hal yang legal, maka fenomenanya semakin meningkat. Salah satu kasus yang terjadi pada PT Adaro Energi Tbk yang diindikasi telah melakukan usaha untuk menghindari pembayaran pajak sejak tahun 2009 hingga 2017. Nah, diduga perusahaan ini telah mengatur agar
dapat membayar pajak lebih sedikit seperti itu. Lalu selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini ada tiga. Sebentar, saya ini semua. Yaitu yang pertama adalah apakah strategi bisnis memiliki pengaruh terhadap tax avoidance, yang kedua apakah multinationality memiliki pengaruh terhadap tax avoidance, dan yang ketiga apakah integrated reporting memiliki pengaruh terhadap tax avoidance. Dikarenakan rumusan masalah ada tiga, maka tujuan penelitiannya pun ada tiga, seperti terlampir, dan manfaat penelitiannya seperti kebanyakan umumnya penelitian, yaitu untuk manfaat praktis dan manfaat teoritis. Lalu masuk ke bab 2, di tinjauan pustaka. Di sini grand teori atau teori utama yang kami gunakan yaitu adalah teori keagenan. Lalu middle teorinya adalah teori signaling. Nah, selain itu pada penelitian ini juga kami menggunakan variabel kontrol, yaitu variabel kontrolnya adalah ukuran perusahaan dan umur perusahaan. Untuk pengembangan hipotesisnya sendiri, ada tiga hipotesis. Yang pertama adalah strategi bisnis berpengaruh terhadap tax avoidance. Hipotesis kedua, multinationality berpengaruh terhadap tax avoidance. Dan hipotesis ketiga, integrated reporting berpengaruh terhadap tax avoidance. Lalu selanjutnya masuk ke bab 3. Untuk bab 3 sendiri, di sini kami menggunakan, karena ini adalah data panel, di mana kami meneliti beberapa perusahaan selama 5 tahun, sehingga kami menggunakan uji datanya menggunakan eViews. Jadi kami harus melakukan apa namanya estimasi model terbaik, yaitu apakah common effect model, fixed effect model, atau random effect model, yang dilakukan dengan cara uji Chow, Hausman, dan uji LM. Lalu kami juga melakukan uji asumsi klasik, dan kami juga melakukan, untuk mengetahui hasil, untuk menjawab hipotesis, kami melakukan koefisien determinasi, uji F sebagai goodness of fit, dan uji T. Lalu masuk ke bab 4, ke hasil penelitian. Oke. Terlampir untuk analisis statistik deskriptifnya. Lalu untuk estimasi model yang terpilih menggunakan eViews, terlampir hasil uji CHEM, FEM, dan REM. Nah, untuk mengetahui mana model yang terbaik, CHEM, FEM, atau REM, kami melakukan uji Chow, uji Hausman, dan uji LM. Nah, di sini lalu selanjutnya koefisien determinasi sebesar 0,016 atau 1,6%, dan uji F-nya itu adalah kurang dari 0,05 yaitu 0,033. Lalu uji T-nya itu dapat dilihat bahwa dari strategi bisnis, multinationality, dan integrated reporting, dari tiga variabel independen ini, yang berpengaruh hanya strategi bisnis dan berpengaruhnya secara negatif. Di sini tes statistiknya minus 2,868 dan probability 0,004. Sehingga H1 diterima, H2 ditolak, dan H3 ditolak. Jadi kesimpulannya adalah dari penelitian kami, yaitu datanya itu sebanyak 700 sekian data, karena kami meneliti seluruh perusahaan go public yang terdaftar di Indonesia, kecuali perusahaan finansial selama 5 tahun. Itu diketahui bahwa strategi bisnis memiliki pengaruh negatif terhadap tax avoidance. Berarti ketika perusahaan memiliki strategi bisnis yang baik, itu malah justru mereka akan menurunkan kemungkinan mereka melakukan tax avoidance. Nah, hal ini disebabkan karena ketika perusahaan sudah memiliki strategi bisnis yang baik, ya mereka pasti sudah termasuk memikirkan tax avoid terkait bagaimana taxnya perusahaan tersebut, atau istilahnya pajak yang harus dibayarkan perusahaan tersebut. Sehingga semakin strategi bisnisnya semakin baik, maka tax avoidance-nya menurun. Lalu untuk multinationality, nah multinationality sendiri pengukurannya kami menggunakan jumlah anak perusahaan yang ada di luar negeri yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, ini tidak berpengaruh. Berarti mau perusahaan memiliki anak perusahaan di luar negeri ataupun tidak, itu tidak berpengaruh terhadap kemungkinan perusahaan melakukan tax avoidance. Dan yang ketiga, integrated reporting, yaitu integrated reporting sendiri adalah pelaporan terpadu yang sebetulnya di Indonesia itu belum wajib dilakukan. Nah, mungkin karena belum wajib dilakukan, sehingga pada penelitian ini
walaupun kami meneliti pada seluruh perusahaan yang terdaftar go public di Indonesia, tidak berpengaruh karena sebetulnya memang belum wajib dilakukan di Indonesia. Itu yang menyebabkan integrated reporting tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Kurang lebihnya itu hasil penelitian kami. Saya kembalikan ke Bu Rahmi, Iya, baik. Halo. ke Bu Rahmayanti maksudnya. Iya, nggak apa-apa Ibu. Ya Ini Bu, ini pakai headset udah kedengeran ya Bu? Tes. Halo, halo. saya izin stop share. Oke. Ya, oh, Ini ini sekarang saya pakai pakai headset sudah kedengeran ya. Baik, terima kasih untuk sharing presentasinya Ibu Putri Nurmala. Dari Bapak Ibu dosen, ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, atau mungkin memberikan masukan atau saran mungkin ya Ibu? Kalau tidak ada, kita bisa lanjut ke presentasi kedua. Bagaimana? Sudah? Tidak ada ya? Baik, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Putri Nurmala. terima Urutan, kasih kembali Bu iya, Rahmayanti. sama-sama. Urutan yang kedua yaitu Bapak Roni Fadli. Ya, Silakan kasih Willy. Bapak. Baik. Ya, selamat bergabung. Ya, silakan Pak. Bisa share screen coba. Udah kelihatan, Bu? Em, belum ya? Belum. Bentar, lagi Coba. loading. Ya, nggak apa-apa. Hmm. Apa di layar saya saja? Yang lain sudah terlihat belum ya? Belum ya Ibu? Belum, masih Belum kan masih ya? hitam Bu. Iya. Belum. Nih, laptop saya kayak loading nih. Baik. Bentar, Bu. Kalau memang tidak, bisa apa ke saya dikirim? Bisa, bisa, Bu. Oh, Bentar. bisa Bapak aja. Oke. Sudah kelihatan, Bu? Ya, sudah. Oke. Ya, Baik, terima kasih Bu Rahmayanti atas ya, waktunya. sama-sama Pak. Silakan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, saat ini kami dari kelompok penelitian, ya, ketua saya sendiri Pak Roni Fadli, Pak Anggada, Bu Sri Mulyani. Dalam hal ini mengambil judul pengaruh pengembangan karir dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Permata Indo Sejahtera Jakarta Selatan. Nah, latar belakang yang mengawali kita melakukan penelitian yang pertama karena kinerja yang diberikan kepada perusahaan, ya, yang diberikan perusahaan pada karyawan itu overload, ya, sehingga beban-beban yang diberikan itu menguras waktu eh, dan apa dan tingkat stres mereka sehingga mereka mengalami dampak dari beban-beban kerja tersebut. Yang kedua, pengembangan karir yang kurang optimal, ya, kejelasan, ya, setelah kompensasi yang diberikan itu tidak signifikan, ya akhirnya menuntut karyawan itu untuk untuk apa untuk berusaha mencari karir yang diharapkan. Nah, yang ketiga, ya, pengembangan karir faktor yang mempengaruhi kinerja bisa dilihat dari disiplin kerja dalam perusahaan. Disiplin ini merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Nah, lalu permasalahannya yang pertama, pengembangan karir. Banyaknya karyawan yang jenjang pendidikannya tinggi dan sudah lama bekerja di PT Permata Indonesia Sejahtera Jakarta Selatan, namun perusahaan tidak memperhatikan karir karyawannya. Terus yang kedua, disiplin kerja. Adanya karyawan yang tidak masuk kerja dalam pelaksanaan sanksi hukuman atasan seringkali membeda-bedakan karyawan satu dengan yang lainnya. Seringkali karyawan tidak bertugas pada waktu jam kerja. Masih ada karyawan yang ada di luar kantor
Ya, hingga masih ada karyawan yang mengobrol. Setelah kinerja karyawan, ada karyawan tidak masuk kerja, sanksi hukuman atas sering kali membeda-bedakan karyawan satu dengan yang lainnya. Seringkali adalah karyawan tidak bertugas pada waktu jam kerja, dan seterusnya. Nah, rumusan masalahnya, yang pertama, apakah terdapat pengaruh perubahan karir terhadap kinerja karyawan secara parsial pada PT Permata Indo Sejahtera Jakarta Selatan? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan secara parsial pada PT Permata Indo Sejahtera Jakarta Selatan? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh pengembangan karir dan sistem kerja karyawan terhadap kinerja karyawan secara simultan pada PT Permata Indo Sejahtera Jakarta Selatan? Tujuan penelitian ya untuk mengetahui pengaruh pengembangan karir terhadap kinerja karyawan pada PT Permata Indo Sejahtera Jakarta Selatan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Permata Indo Sejahtera Jakarta Selatan. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh pengembangan karir dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Permata Indo Sejahtera Jakarta Selatan. Landasan teorinya ya berkaitan dengan MSDM ya. Menurut Hasibuan, MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Untuk variabel pengembangan karir, ya, menurut Hamali, pengembangan karir merupakan upaya upaya pribadi seorang karyawan untuk mencapai suatu rencana karir. Untuk variabel disiplin kerja, kedisiplinan merupakan fungsi operatif manajemen sumber daya manusia yang terpengaruh semakin baik disiplin karyawan, semakin tinggi prestasi kerja yang dicapainya. Yang terakhir, kinerja karyawan. Eh, Kinerja atau prestasi kerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan dalam periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang ditentukan terlebih dahulu dan disepakati bersama. Nah, untuk kerangka berpikir, ini ada tiga variabel ya, yang masing-masing setiap variabelnya ada indikator 5 ya, yang dimana nanti dijadikan dasar sebagai penilaian kuesioner ya. Dari pemain karir ada pendapat dari Arif Yusuf Hamali ya. Dari variabel disiplin kerja ada pendapat Hasibuan. Dari kinerja karyawan ada pendapatnya tadi Bangun. Nah, metode penelitiannya ya, jenis penelitian yang digunakan dalam tugas ini kuantitatif ya, dan sampel jenuh sebanyak 90 karyawan. Nah, untuk uji hipotesis ya, eh, jadi ada berbagai macam uji ya, seperti uji analisis data ya, analisis deskriptif ya, koefisien, regresi ya, dan seterusnya. Nah, kita mengerucutkan kepada uji hipotesis dalam presentasi ini. Yang pertama, uji T ya, variabel pengembangan karir terhadap kinerja karyawan. Ya, didapat hasil ya, pada analisis T-tabel dan T-tabel lebih besar dari hitung ya 11,142 lebih besar dari 662 ya. Kemudian untuk X2 ya, ya bekerja terhadap kinerja karyawan itu T-hitung lebih besar daripada T-tabel 6,491 662. Dan untuk uji F, uji simultan ya, variabel pengembangan karir, disiplin kerja dan kinerja karyawan yaitu di hasil F hitung 96,965 lebih dari satu. Ya, simpulannya ya, pengujian hipotesis diperoleh ya, terhitung lebih besar daripada tabel 11,142 lebih besar 1,662. Nah, maka hal itu dinyatakan hak satu diterima. Sementara ya, untuk kesimpulan dua ya, terhitung lebih besar tabel ya 6,491 lebih besar daripada 1,662. 1,662. Maka H2 dinyatakan terima, yaitu pengaruh disiplin kerja ya terhadap kinerja karyawan. Kemudian untuk secara simultan ya antara variabel pemain karir dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan itu berhasil F hitung 96,965 lebih besar daripada F tabel 2,71. Maka dalam hal ini H3 dinyatakan terima, yaitu sesimultan pemain karir
dan variabel kerja terdapat pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Permata Indo. Saran yang diberikan ya pada variabel perkembangan karir ya pada indikator prestasi pernyataan nomor 7 bahwasanya perusahaan memberikan karyawan penghargaan bagi karyawan yang berprestasi dalam pencapaian kinerja kerja yang mendapat skor terendah sebesar 2,97. Nah, dalam hal ini penulis memberi saran bahwa perusahaan memberikan penghargaan yang sesuai dengan kinerja yang dilakukan agar sesuai dengan prestasi kerja. Terus yang kedua, pada variabel disiplin kerja ya, itu pada poin nomor 4 ya, indikator keteladanan dan kepemimpinan. Pimpinan mampu memberikan contoh yang baik bagi karyawan. Nah, mendapatkan skor terendah 3,4. Maksudnya, yaitu penulis memberi saran sudah selayaknya pimpinan menjadi role model atau tolak ukur profesionalisme atau pekerjaan yang dilaksanakan agar bawahannya mendapatkan standar dalam melaksanakan pekerjaan, yaitu pimpinan sebagai teladan. Terus yang ketiga, variabel kinerja karyawan, yaitu pada pernyataan pada indikator kemampuan kerjasama ya, pernyataan nomor 9, karyawan dituntut untuk memiliki kemampuan komunikasi yang baik dalam menjalin kerjasama dalam tim. Mendapatkan skor terendah 2,97. Maka penulis memberi saran sebaiknya perusahaan memberikan training dan gathering employment agar sesama karyawan komunikasi berjalan dengan baik. Ya, saya kira itu Bu Rahmayanti atas presentasi dari kelompok kami. Sekian, Iya. saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya Bapak Roni Fadli dan hasil dari dari penelitian dengan teman-teman. Eh, Semoga nanti akan mendapat menjadi jurnal atau publish yang akan dipublish di jurnal mana Pak? Silakan Sudah dipilih. habis Bu, Oh, sorry. sudah publish, oh keren. Baik, Bapak Ibu, teman-teman, ada yang mau bertanya atau mungkin menambahkan atau sharing? Kalau tidak, kita lanjut ya. Ini saya dapat dari chat room izin dari Pak Hari Setiawan. Beliau ada kegiatan lain, sudah izin juga dengan Ibu Zelin setelah Pak Roni maju Pak Hari Setiawan. Apakah sudah siap Pak Hari? Setelah Pak Roni. Terima kasih ya Pak Roni. Makasih Oke, Bu Rahma. ya sudah selesai tugas. Ya, Pak Hari sudah ada? Silakan, Bu Zelin sudah mengizinkan urutan yang setelah ini seharusnya Bu Zelin. Punten, untuk Pak Hari yang mewakilkan saya Oh, dengan Ibu. Nur Hayati, Bu. Baik, baik, baik. Maaf Ibu Nur Hayati, saya Punten saya agak buru-buru ya, Bu iya ya. chat Soalnya roomnya nggak sedang paham mau saya. janji sama Prof. Oh, Pak Hari kemana, Bu? Jadi dari tadi lagi. Pak Hari lagi di kantor. Oke, ya, baik Bu. Saya agak nggak paham tadi. Karena nama yang muncul kan Pak Hari di itu ya di data Ya, terdaftar di event. di eventnya. Ya, Betul. terima kasih. Baik, saya Hemat izin waktu, silahkan memulai. Bu. Lanjut saja, Bu dimulai. Rahmayanti, baik. Ya, Siap. Izin share screen, teman-teman. iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Nur Hayati mewakili Bapak Hari Setiawan. Kami akan kami sebenarnya bertiga dengan Bu Fitri Ekaningsih. Kebetulan Bu Fitrinya sepertinya juga hadir. Izin Oh saya iya, iya. Ada. ada, iya. Izin untuk menyampaikan riset yang sudah kami lakukan terkait pengaruh struktur modal, kemudian perencanaan pajak, dan pertumbuhan penjualan terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai variabel pemoderasinya. Oke, pendahuluannya. Kita udah mulai melihat dari adanya penurunan IHSG terutama pada LQ45 yang disebabkan oleh faktor struktur kepemilikan, kemudian perencanaan pajak dan pertumbuhan penjualan. Lalu adanya kesenjangan dalam penelitian, artinya belum terdapat penelitian yang konsisten atau
sama dengan penelitian-penelitian lainnya, sehingga kami ingin mengangkat kembali atau dengan tujuan untuk menguji kembali faktor atau variabel-variabel terkait. Nah, tujuan penelitian kami adalah untuk menganalisis dan menguji teori struktur modal, perencanaan pajak, dan pertumbuhan penjualan terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, lalu untuk menganalisis dan menguji teori struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Lalu untuk menganalisis dan menguji teori perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan. Untuk menganalisis kembali, menguji teori pertumbuhan penjualan terhadap nilai perusahaan. Dan yang kelima adalah untuk menganalisis dan menguji teori kinerja keuangan, apakah dapat memoderasi struktur modal terhadap nilai perusahaan. Lalu yang keenam adalah menganalisis dan menguji teori kinerja keuangan, dapat memoderasi perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan. Yang ketujuh adalah untuk menganalisis dan menguji teori kinerja keuangan, apakah dapat memoderasi penjualan terhadap nilai perusahaan. Yang kita pakai dalam metode penelitian adalah statistik deskriptif. Lalu metode penelitiannya itu menggunakan kuantitatif, metodenya deskriptif, sumber datanya yaitu laporan keuangan LQ45 dari 2018 sampai dengan 2022. Metode penelitian tadi dengan statistik deskriptif melalui uji model, SEM, REM, dan FRAM, kemudian uji pemilihan modelnya, lalu melalui uji Chow, uji Holzman atau uji LM, uji asumsi klasik, lalu uji ketepatan model dan hipotesis, serta uji analisis regresi moderasi. Nah, hasil dari uji yang kita pakai adalah ini ujinya dengan moderasi variabel kinerja perusahaan pada pengaruh struktur modal. Jadi, kinerja perusahaan ini sebagai variabel moderasi ternyata berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dan pada model kedua interaksi struktur modal dan kinerja perusahaan itu berpengaruh hasilnya terhadap nilai perusahaan. Maka variabel kinerja perusahaan dapat digunakan untuk mewakili variabel tersebut dapat mewakili sebagai pemoderasi untuk kinerja perusahaan dengan R square-nya sebesar 46%. Sedangkan setelah ditambah variabel moderasi, R square-nya menjadi naik jadi 56%. Dan maka dapat disimpulkan tadi variabel kinerja perusahaan itu dapat memperkuat hubungan antara struktur modal terhadap nilai perusahaan. Kemudian kinerja keuangan juga si variabel moderasi ini dapat berpengaruh terhadap penjualan, dan pada model kedua interaksi pertumbuhan penjualan dan kinerja perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Maka variabel kinerja perusahaan berdasarkan hasil uji regresi itu menunjukkan bahwa hasilnya pun dapat memperkuat hubungan perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan sebesar 4%. Nah, di sini pembahasannya kita membahas terkait tadi struktur modal akhirnya mendapatkan hasil berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, perencanaan pajak ternyata tidak ada pengaruhnya, lalu pertumbuhan penjualan juga tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, struktur modal, perencanaan pajak, pertumbuhan penjualan ternyata bersama-sama secara simultan itu berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Lalu variabel kinerja perusahaan itu dapat memperkuat struktur modal terhadap nilai perusahaan hanya sebesar 10%, yang berarti bahwa besar kecilnya kinerja perusahaan akan dipengaruhi oleh struktur modal terhadap nilai perusahaan. Lalu variabel kinerja perusahaan ternyata hanya 16% memperkuat hubungan perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan, dan variabel kinerja perusahaan hanya memperkuat 4% dari hubungan antara perencanaan pajak dan nilai perusahaan. Maka saran dari apa yang sudah kita lakukan ini adalah mungkin untuk penelitian berikutnya dapat mengubah atau menggunakan variabel lain, tidak menggunakan variabel kinerja perusahaan jika ingin melakukan penelitian terkait hubungan antara perencanaan pajak dan nilai perusahaan, karena hasilnya sangat kecil, yaitu 4%. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat lugas, singkat, padat, tapi berisi. Waktunya
tersingkat ini dari yang tadi dua presentasi. Terima kasih Ibu Nurhayati ya. Ya. Bagaimana teman-teman, Bapak Ibu ada pertanyaan atau sharing eh, ilmu? Karena saya perhatikan di room ini cukup banyak yang manajemen keuangan ya. Ada Ibu Aida, Ibu Anum, Bu Putri Nurmala, dan Ibu Nurhayati. Lebih dominasi manajemen keuangan ini. Barangkali mau sharing atau sudah cukup? Ya, kalau tidak ada berarti saya lanjut ya. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Nurhayati dan teman-teman satu kelompoknya ya. Semoga sukses terus semuanya. Silakan lanjut. Sudah ya Ibu Nurhayati, saya lanjut. Halo. Ya. Selanjutnya karena tadi sudah harusnya urutannya Bu Zelin, silakan ditampilkan presentasi PowerPoint-nya Ibu Zelin. Sekarang waktunya. Izin share ya, Bu. Silakan. Ibu Nurhayati sudah nggak ada nih. Ya, ya Ibu Zelin. Sudah tampil, Bu? Sudah jelas, sangat jelas. Ya. Bentar, Bu. Saya mau- Ya. Bentar, Bu. Saya close dulu. Ya, sudah Ibu. Sudah, Bu? Ya, silakan dimulai. Oke. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Rama telah memberikan waktunya kepada kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Ibu Ain, dari dua kualitas produk kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada PT Star Cosmos. Maaf. Berikut adalah latar belakangnya. Dilihat dari tabel kuesioner prasurvei kepuasan pelanggan, dalam akumulasinya belum cukup besar untuk menggambarkan kepuasan pelanggan. Masih ada poin-poin penting yang sangat kurang, contohnya sebanyak 52% atau 13 orang merespon tidak hanya memakai produk PT Star Cosmos cabang Tangerang Kota, yang mana ini menggambarkan produk belum sepenuhnya menjadi pilihan utama. Kita lanjut ke rumusan masalah. Yang ini ada 3. Yang pertama adalah apakah kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pada PT Star Cosmos cabang Tangerang Kota. Yang kedua adalah apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pada PT Star Cosmos cabang Tangerang Kota. Yang tiga adalah apakah kualitas produk dan kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pada PT Star Cosmos cabang Tangerang Kota. Untuk populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah semua pelanggan PT Star Cosmos cabang Tangerang Kota, yaitu berjumlah 25 pelanggan. Dan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh. Kita lanjut ke metode analisis datanya. Kami menggunakan uji instrumen data yang berisi adalah validitas dan reliabilitas. Uji asumsi klasik kami menggunakan normalitas, multikoliniaritas, autokorelasi, dan heterodasitas. Maaf.
Analisis deskriptifnya kami menggunakan skala Likert dan skala interval. Yang terakhir adalah analisis regresi, yaitu menggunakan regresi linear berganda, koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan hipotesis. Hasil penelitiannya berdasarkan analisis yang kami dapatkan diperoleh dari persamaan regresinya adalah Y sama dengan 16,162 plus 0,776 X1. Nilai koefisien korelasi diperoleh sebanyak 0,735, artinya kedua variabel mempunyai tingkat hubungan yang kuat. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai persamaan regresi Y sama dengan 22,087 plus 0,636 X2. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,692, artinya kedua variabel mempunyai tingkat hubungan yang kuat. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas produk X1 dan kualitas pelayanan X2 berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan dengan diperoleh persamaan Y sama dengan 12,934 plus 0,523 X1 plus 0,342 X2. Nilai koefisien korelasi atau tingkat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat diperoleh sebesar 0,789, artinya memiliki hubungan yang kuat. Berikut adalah kesimpulannya bahwa didapatkan kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua, kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Yang ketiga adalah kualitas produk dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Berikut hasil pemaparan dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Zelin dan tim juga Saya close ya, Bu. Oke, silakan. Yang sudah menyusun PPT dan hasil penelitiannya. Masih saya tawarkan, apakah ada yang mau bertanya atau sharing dari Bapak Ibu? Tidak ya? Udah menjelang jam istirahat jam 12, kita lanjut ya. Terima kasih sekali lagi Bu Zelin. Oke, urutan berikutnya adalah Bapak Yusran Daeng Mata. Sudah siap, Pak? Iya, silakan Bapak. Terima kasih Bu Zelin. Siap, Bu. Izin share screen ya. Iya, silakan. Apakah udah muncul, Bu? Belum. Sudah. Sudah, Pak. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang wabarakatuh. semuanya. Perkenalkan, saya Yusran yang Mata. Di sini izin mempresentasikan diseminasi dengan judul penelitian pengaruh perputaran kas dan putaran piutang terhadap kinerja keuangan pada PT Sepatu Bata Tbk pada tahun 2011 sampai tahun 2021. Di sini saya bersama Pak Jamaluddin. Oke, lanjut. Nah, latar belakang dalam penelitian ini, penulis memilih PT Sepatu Bata Tbk sebagai bahan penelitiannya karena PT Sepatu Bata ini merupakan salah satu perusahaan yang dipandang berhasil di Indonesia, karena walaupun sekarang kalau kita lihat sih udah banyak penurunan juga ya, tapi dia sempat merupakan suatu perusahaan yang cukup besar. Perusahaan Sepatu Bata ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan produk sepatu kemudian dijual guna memperoleh profit yang besar. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan manajemen dengan tingkat efektif yang tinggi, namun efisien yang tinggi. Namun di saat pemulihan pasca dari COVID Bata mengalami penurunan laba yang cukup signifikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perputaran kas dan perputaran piutang terhadap turunan aset pada PT Sepatu Bata tahun 2011 sampai tahun 2021.
Nah, rasio tersebut dipergunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dividen bagi investor. Semakin tinggi perputaran kas dan perputaran piutang akan semakin baik, karena ini berarti semakin tinggi efisiensi penggunaan kas dan piutangnya dan keuntungan yang diperoleh akan semakin besar. Nah, metode penelitiannya adalah untuk rumusan masalahnya itu di sini enggak saya tampilkan ya, tapi di situ terdiri dari bagaimana pengaruh kas terhadap ROA, perputaran piutang terhadap ROA, dan bagaimana pengaruh perputaran kas dan piutang terhadap ROA. Untuk metode penelitiannya adalah metode kuantitatif, yaitu melakukan sebentar. Oke, yaitu melakukan penelitian yang menggambarkan keadaan keuangan perusahaan yang dinyatakan dalam bentuk angka. Penelitian ini merupakan studi analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif menggunakan alat regresi linear berganda. Pengumpulan data ini digunakan dengan data sekunder berupa data kuantitatif yang meliputi data keuangan yang dimiliki oleh PT Suatu Bata. Laporan keuangan berupa neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan piutang periode tahun 2011 sampai tahun 2021. Analisis ini dilakukan dengan analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis menggunakan uji T untuk menguji koefisien dan regresi secara parsial, dan uji F untuk menguji koefisien regresi secara simultan dengan level signifikan sebesar 5% atau 0,005. Selain itu juga dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolineritas, uji heteroskeditas, dan uji autokorelasi. Untuk hasil penelitian di sini, maaf sebenarnya saya nggak menjabarkan angkanya. Berdasarkan hasil uji T dan uji F-nya, secara parsial, perputaran kas terhadap piutang ROA itu tidak berpengaruh kan, dan perputaran piutang terhadap ROA pun berpengaruh secara signifikan. Dan secara simultan uji F-nya pengaruh kas dan piutang tidak berpengaruh. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, singkat ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak kalau boleh saya bertanya, ini PT Bata wilayah mana atau ini yang seluruh Bata? Tadi nama wilayahnya tidak disebutkan. Saya tertarik saja pengen tahu. Jakarta sih. Oh, tapi nggak ditulis ya. Ya, nggak apa-apa. Iya, terima kasih. Iya, di Jakarta sih lebihnya di Jakarta, Bu. Iya. Karena di judulnya tidak ada dan cukup lama ya Pak penelitian Iya. dari tahun 2011 sampai 2021 itu ya, tahunnya banyak. Iya. Ya. Bapak Ibu, kalau kita lihat sekarang juga dia agak penurunan ya, banyak toko-toko yang udah tutup juga. Iya, betul, toko Bata. Banyak saingan dengan perusahaan sepatu yang lainnya. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ya. Terima kasih untuk waktunya Pak Yusran dan salam untuk Pak Jamaluddin. Ya Bu, makasih. Ya, sama-sama. Ya. Silakan urutan berikutnya Ibu Siti Nuraidawati yang dari awal sangat semangat sekali. Sudah siap Bu untuk presentasinya? Ya. Sangat siap. Saya. Karena Ibu yang di awal-awal ini sudah join room. Ya, silakan Bu Aida. Baik, terima kasih Ibu Moderator yang cantik, Ibu Yanti. Oh, aduh, enggak. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan izin teman-teman semuanya, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan hasil penelitian kami. Saya sendiri Siti Nuraidawati dan Iva Nurmasari mengenai pengaruh leverage, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap peringkat obligasi pada PT Adira Dinamika Multifinance Tbk.
Ya, ini periodenya 2012-2021. Kenapa ini lama ya? Sebetulnya ini dari kemarin-kemarin kita menelitinya, hanya baru bisa diseminasi sekarang gitu, diangkatnya sekarang. Baik, untuk ringkasan ini maaf Bu Yanti, boleh nggak keep ya di tempat saya sedang azan? Boleh sebentar ya? Iya. Silakan dilanjut Bu Aida. Ya. Baik, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh leverage, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap peringkat obligasi pada PT Adira Dinamika Multifinance periode 2012 sampai 2021. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder melalui website idnfinancial.com. Teknik analisis ini menggunakan uji asumsi pasif, uji analisis regresi linear berganda, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi dengan alat hitung SPSS versi 26. Hasil dari penelitian ini menunjukkan baik leverage, profitabilitas maupun ukuran perusahaan masing-masing itu tidak berpengaruh dan secara signifikan, sedangkan secara simultan dari keseluruhan variabel tersebut itu berpengaruh positif. Sedangkan koefisien determinasi itu sebesar nilainya 21,2% dan sisanya sebesar 78,8%. Ini dipengaruhi oleh faktor lain. Latar belakang dari penelitian ini yang pertama yaitu perkembangan teori keuangan pada umumnya telah banyak didasarkan pada suatu pengamatan yang fenomena yang dihadapi oleh pasar keuangan dan perusahaan. Kemudian teori dari pasar modal sendiri itu dari efisiensi harga semua sekuritas baik saham maupun obligasi terdaftar di pasar modal. Ini mencerminkan informasi relevan yang dapat mempengaruhi harga sekuritas tersebut.
Kemudian pada pasar modal, instrumen keuangan itu bersifat hutang. Sekarang ini marak diperjualbelikan dan banyak diminati oleh investor, yaitu obligasi. Nah, apa sih obligasi ini? Menurut Irham Fahmi, bahwa obligasi itu adalah suatu surat berharga yang dijual kepada umum atau publik atau masyarakat, di mana di situ ada dicantumkan ketentuan yang menjelaskan seperti nilai nominal, tingkat suku bunga, jangka waktu, nama penerbit, dan beberapa ketentuan lainnya yang dijelaskan pada undang-undang yang disahkan oleh lembaga yang terkait. Rumusan masalahnya ada 4 di sini. Yang pertama yaitu apakah leverage dalam hal ini diproksikan oleh debt to equity ratio berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi pada PT Adira Dinamika Multifinance. Kemudian apakah profitabilitas yang diproksikan dengan ROA atau return on asset ini berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi pada PT Adira Dinamika Multifinance Tbk. Kemudian apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi pada PT Adira Dinamika Multifinance. Terakhir, ini secara simultan apakah leverage, profitabilitas, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi pada PT Adira Dinamika Multifinance. Tentunya tujuan dari penelitian ini untuk menjawab dari keempat rumusan masalah tersebut. Nah, sedangkan untuk manfaatnya secara teoritis diharapkan bisa menambah berbagai wawasan dan pengetahuan mengenai ilmu manajemen investasi, khususnya obligasi yang merupakan salah satu instrumen dari pasar dijadikan bahan acuan dalam memberikan penilaian bagi perusahaan atau instansi lain yang terkait untuk meningkatkan kinerja atau nilai dari perusahaan pada sesi yang dikeluarkan bisa menjadi daya saing di suatu pasar modal. Ini secara tabel di mana di sini ada rating obligasi PT Adira. Kemudian juga ada data leverage rata-ratanya dari mulai 2012 sampai 2021. Kemudian ini data untuk ROA-nya dan terakhir ini data dari ukuran perusahaannya. Kerangka berpikir di sini mulai dari awalnya kita mencari dari laporan keuangan perusahaan tersebut, kemudian sampel yang diambil dari populasi laporan keuangan PT Adira tersebut diambil laba rugi dan neraca tahun 2012 sampai 2021 yang kemudian kita ambil rasio keuangannya dan hanya 3 yang kita ambil yaitu rasio leverage, profitabilitas, dan ukuran perusahaan, dan tentunya kita kaitkan adakah pengaruhnya dengan peringkat obligasi. Nah, ini untuk sementara atau uji hipotesis di sini secara hipotesis ada H1 sampai dengan H4, ini apakah ada pengaruhnya dari masing-masing variabel tersebut. Kemudian metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Data dalam penelitian ini secara sekunder di mana diperoleh dari idnfinancial.com. Sedangkan teknik analisis datanya yaitu uji asumsi klasik, regresi linear berganda, hipotesis, dan koefisien determinasi atau R-square. Sedangkan alat hitungnya yaitu SPSS versi 26. Hasil penelitian dan pembahasan. Pertama, gambaran perusahaan. PT Adira ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan atau leasing kendaraan dan diklaim sebagai leading company di tengah persaingan yang sangat ketat antara perusahaan leasing. Dan kemudian Adira ini juga didirikan pada tahun 1990 dan merupakan salah satu perusahaan pembiayaan terbesar untuk berbagai merek otomotif di Indonesia berdasarkan pangsa pasar dan jumlah aktiva yang dikelola. Nah, pada bulan Maret 2004, Adira mengeluarkan saham perdana atau IPO atau Initial Public Offering yang diikuti dengan pengalihan 75% kepemilikan pemegang saham lama atau shareholder melalui penempatan terbatas kepada PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Hasil dari penelitian itu leverage ini secara grafik di sini ada fluktuasi di sini nilai profitabilitas juga begitu dan begitu pula dengan nilai ukuran perusahaan. Dari statistik deskriptif dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat di sini, ini outputnya
N di sini digunakan dalam penelitian berjumlah 40 pengamatan atau observasi, di mana terdiri dari variabel leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan peringkat obligasi. Peringkat obligasi di sini menunjukkan suatu ketepatan waktu dalam memenuhi kewajiban untuk melunasi pelunasan pokok serta bunga dari utang obligasi yang dilakukan oleh seorang penerbit. Peringkat obligasi di sini dibutuhkan tentunya oleh perusahaan untuk mendapatkan peringkat yang baik. Di sini bisa dijadikan daya tarik untuk meningkatkan kepercayaan terhadap investor. Jadi dalam hal ini investor atau pemegang saham tentunya percaya dengan adanya hasil dari peringkat obligasi tersebut pada kepercayaan pada suatu perusahaan tersebut. Kemudian hasil transformasi peringkat obligasi di sini ada rating di sini, ini diambil dari www atau websitenya Pevindo. Ordinalnya di sini ada angkanya dan kemampuan dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan peringkat yang sudah ditentukan di sini. Di mana peringkat obligasi ini yang diberikan kepada PT Adira ini oleh Lembaga Pemeringkat Efek Indonesia atau Pevindo memperlihatkan perolehan rating yang bagus setiap tahun. Kemudian uji regresi linear berganda, di sini ada persamaan di mana Y sama dengan 273,875 ditambah 3,377 X1 ditambah 0,09 X2 dan ditambah 0,002 X3 sesuai dengan tabel hasil uji regresi linear berganda. Kemudian uji hipotesis, di sini ada uji T dan uji F. Secara parsial, masing-masing variabel bebas di sini, baik leverage, profitabilitas maupun ukuran perusahaan, itu nilai T hitungnya semuanya lebih kecil daripada T tabel. Sedangkan untuk signifikansinya itu lebih besar daripada 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa seluruh variabel bebas di sini secara parsial itu tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap peringkat obligasi. Sedangkan untuk uji F atau simultan secara bersama-sama dari ketiga variabel bebas tersebut itu ada pengaruhnya di mana nilai T atau F hitung itu lebih besar daripada F tabel. Sedangkan signifikansinya itu lebih kecil daripada 0,05, maka dikatakan bahwa hipotesis yang keempat ini berpengaruh seluruhnya terhadap peringkat obligasi pada perusahaan PT Adira. Kesimpulan yang bisa diambil yang pertama yaitu di mana rumusannya kita buat ada 4 sehingga kesimpulannya tentunya ada 4 juga di sini. Leverage tidak berpengaruh seperti yang tadi saya sudah sampaikan dikarenakan T hitungnya itu lebih kecil daripada T tabel dan signifikansinya itu lebih besar daripada 0,05. Begitupun juga dengan profitabilitas juga sama halnya dengan leverage. Begitupun juga dengan ukuran perusahaan. Nilainya T hitungnya itu 1,84 di mana lebih kecil daripada 0,028, ini lebih kecil daripada T tabel. Kemudian secara simultan di sini keseluruhannya itu berpengaruh dan signifikan karena di sini F hitung itu lebih besar daripada F tabel dan signifikansinya itu lebih kecil daripada 0,05. Sedangkan nilai koefisien determinasi yaitu 21,2% dan sisanya sebesar 78,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tentunya tidak diuji atau tidak dianalisis di dalam penelitian kami ini. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator Ibu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat semangat sekali Bu Aida presentasi penelitiannya. Baik, ini tinggal 2 orang lagi ya Bu. Tiga orang lagi. Ya silakan kalau memang ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Oke, tidak ada ya. Kita lanjut ya. Terima kasih Bu Aida untuk sharingnya, presentasinya. Kita lanjut ke urutan berikutnya. Sama, Bu Yanti. Tertera nama di sini adalah Bapak Muhammad Gandung, tapi akan diwakilkan oleh Bapak Suwanto. Sudah ada di room, Pak Suwanto. Bapak Suwanto. Tadi izin katanya mau mewakilkan Pak Gandung. Pak Suwanto belum hadir?
Ya, kalau gitu kita lewatkan dulu dengan Ibu Anum. Ya, sudah siap ya, Bu Anum? Iya, Bu Yanti. Sudah siap. Izin sebelumnya ya Bu Yanti ya. Soalnya pengalaman di simulasi kemarin saya open jadi keputus-putus. Oh, baik. Jadinya off cam. Ibu mau off cam ya? Ya, nggak apa-apa Bu. Tapi nanti kalau kita mau ini screenshot terakhir ya, kita capture, dibuka ya Bu, on cam. Nah, silakan Ibu. Bentar Bu, saya kok Silakan. nggak bisa share ya kalau ya? Iya. Iya, jaringannya agak lemah ya Bu Anum ya. Saya nggak bisa share screen ya Bu. Soalnya Ibu kan saya pakainya tablet. pakai apa? Oh iya ya. Atau Jadi saya Ibu nggak bisa share screen Bu. bisa kirim dulu ke saya ke WA tapi Bu, supaya bisa saya download. Nanti saya yang Saya share apa screen. namanya? Saya kirim dulu ke Ibu. Ya, ke WA ya Bu. Soalnya kalau dari sini saya susah. Mohon maaf Bapak Ibu menunggu sebentar ya. Sudah dikirim nanti ada. Ya, oke, siap. Saya download dulu. Ya. Masih loading Bu, sebentar ya. Ini kok nggak bisa dibuka ya Bu? Halo. Bu Anum? Bu Anum? Ya Bu Yanti. Nggak bisa dibuka ya filenya? Bentar. Tadi saya PDF, saya coba ubah dulu Bu. Oh iya mungkin. Lagi di mana sih Bu Anu? Ini lagi di mana Ibu? Atau karena backgroundnya aja ya? Ibu lagi nggak di rumah ya Bu Anum? Minum dulu Bu Yanti. Sudah, tadi off cam sambil minum. Harus mensiasati. Mana nih ya? Kalau nggak ada ya Bu? Belum ada. Oke, sudah muncul Bu Yanti. Sebentar. Saya. Oh, Ibu udah share sendiri ya?
Iya. Oke. Iya. Jadi kalau PPT nggak bisa share, ternyata harus diubah dulu PDF. Oh iya, silakan Ibu dimulai. Mohon izin semuanya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat PIC Room 5 Ibu Rahmayanti dan rekan-rekan semua yang saya banggakan. Izinkan Iya. saya untuk melakukan atau penelitian di internal dengan judul determinasi profitabilitas serta dampaknya terhadap nilai perusahaan yang dimoderasi oleh pertumbuhan impor. Ini studinya dilakukan kepada subsektor ya. Subsektor barang konsumsi selama kebetulan saya penelitiannya berbeda. Ini latar belakang kenapa saya melakukan penelitian ini. Yang pertama, tentu saja salah satu alasannya sebenarnya sih karena daya beli global menurun sebagai imbas dari adanya inflasi. Nah, kalau misalnya kita lihat dari gambar di samping, ini menunjukkan bahwa untuk laba dari subsektor tekstil sendiri pada tahun 2019 sampai dengan dua kali ini tentu saja menjadi strategi perusahaan. Penyebab penurunannya sendiri, kalau misalnya kita telah, tentu saja ada yang disebabkan karena faktor eksternal, faktor internal, dan juga ada penyebab dari faktor eksternal seperti impor yang memang berdasarkan data untuk produksi jenis sendiri dari tahun 2021 sampai dengan compare dengan tahun 2022 di kuartal yang sama, kuartal pertama ini naik dari 9,7 menjadi 10,3 juta US dollar. Nah, kemudian ini kerangka berpikir kalau misalnya dari gambar bisa kita lihat bahwa variabel yang saya gunakan sebagai profitabilitas itu menggunakan dua proksi. Yang pertama, tingkat pembelian aset atau ROA, yang kedua, tingkat pembelian ekuitas. Nah, faktor internalnya yang saya pilih adalah rasio lancar, struktur keuangan, perputaran persediaan, dan rasio total hutang. Nah, mengapa saya menggunakan ini? Karena kalau misalnya dilihat bahwa dua di antaranya itu merupakan kewajiban di mana perusahaan sendiri itu memang wajib membayarkan pinjamannya atau memiliki kewajiban-kewajiban yang harus segera dibayar. Sementara kalau misalnya dilihat dari laporan keuangan, banyak sekali perusahaan tekstil yang memang untuk modalnya sendiri itu mengalami defisit atau minus modalnya. Jadi memang notabene perusahaan tersebut beroperasi dengan menggunakan pinjaman. Nah, selanjutnya dari ROA dan ROE tersebut, ini saya akan coba lihat dampaknya bagaimana terhadap nilai perusahaan. Karena kalau misalnya lihat kan memang sekarang ini industri tekstil kan lagi lesu, ya. Investor pasti kan akan memilih perusahaan mana yang memiliki nilai yang baik. Salah satunya analisis itu sehingga apa investor tersebut masih mau menanamkan sahamnya di perusahaan tekstil. Indikasi dari faktor eksternalnya atau yang bisa mungkin memodifikasi antara pengaruh ROA atau ROE tersebut terhadap nilai perusahaan, ini saya menggunakan pertumbuhan impor karena selain dari data yang memang data impor untuk tekstil mengalami peningkatan dari kuartal pertama di 2021 sampai dengan kuartal atau compare dengan kuartal 1 pada tahun 2022 naik, di berita juga banyak kita temukan bahwa banyak para tekstil itu konveksi atau perusahaan-perusahaan pakaian yang memang mengalami penurunan karena banyaknya impor-impor di Indonesia. Nah, berikut hasil penelitiannya, data yang diolah sebenarnya ada dari 22 perusahaan, sekitar didapatkan 13 perusahaan dengan rentang waktu 4 tahun, jadi didapatkan data observasi sebanyak 52 data. Nah, data tersebut karena merupakan data panel, jadi saya uji sampai dengan 3 kali, tapi dengan yang berbeda. Yang pertama, untuk Y-nya itu ROA, dari model didapatkan model yang dipilih itu random effect. Kemudian kalau misalnya modelnya menggunakan ROE yang dipilih ternyata atau yang terpilih adalah model fixed common effect. Dan untuk yang struktur kedua, di mana untuk melihat dampaknya dari ROA dan
terhadap PER serta ROE terhadap PER, dua-duanya sama menghasilkan estimasi modal dengan modal yang terpilih itu common effect. Bahkan setelah moderasi pun di situ ditambahkan ROA-nya dengan pertumbuhan impor, model yang terpilih juga model common effect. Nah, sebelahnya itu adalah hasil dari olah data untuk uji parsial dan uji simultan. Kalau di data bisa kita lihat yang pertama untuk struktur 1, determinasi ROA-nya dengan indikator proxy yang saya gunakan ternyata hanya 2 variabel, yakni DAR dan ITO, yang memang memiliki pengaruh signifikan, tetapi yang satu memang berpengaruh negatif, positif. Artinya apa? Dari di sini tentu saja dia akan mengurangi pendapatan atau laba perusahaan, sehingga dia semakin tinggi kewajiban yang harus dibayarkan atau aset tersebut memang didapatkan dari hutang, akan menggila labanya sehingga dia bisa tambah rugi gitu. Kemudian untuk yang ITO sendiri karena berkaitan dengan perputaran perusahaan, semakin cepat barang-barang yang diproduksi itu laku terjual, maka otomatis perolehan labanya pun bisa lebih cepat. Nah, tapi dari modal struktur 1 ini, kalau misalnya kita lihat ternyata secara simultan berpengaruh secara signifikan dengan nilai probabilitasnya 0,047 atau di bawah 0,05. Nah, untuk yang struktur kedua, determinasi yang menggunakan ROE ternyata hanya 1 DAR saja yang memang, mohon maaf itu belum bisa ganti ROA-nya, jadi harus diganti ROE, hanya salah solusi di sana. Tapi nilai signifikannya cukup tinggi ya. Jadi dari model ROE ini tetap DAR yang memang memiliki pengaruh signifikan terhadap ROE. Penjelasannya hampir sama dengan yang di atas, hanya yang berbeda di sini memang modalnya sendiri itu kan sudah minus ya atau defisit kebanyakan. Nah, ketika laba tersebut berkurang atau pendapatan tersebut berkurang, otomatis kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba juga akan kecil nominalnya, maka akan mengurangi profitabilitas atau kemampuan laba perusahaan. Nah, selanjutnya kalau secara simultan modal struktur 2 untuk modal struktur 1 untuk proyek juga di sini hasilnya berpengaruh signifikan secara simultan gitu. Karena mungkin faktor utamanya itu ada 3. Ketika dari itu memang dia impact-nya cukup besar, otomatis indikator-indikator yang lain pun akan jadi ikut berpengaruh kalau memang kita lihat pengaruhnya itu secara bersama-sama. Nah, untuk yang struktur kedua, ROA ke nilai perusahaan atau PER dan kalau dua ini tidak berpengaruh, berarti di sini menjadi penilaian investor kenapa masih mau menanamkan modalnya atau memberikan pinjaman kepada perusahaan tekstil ini. Tetapi ini lebihnya karena saham berarti lebih menanamkan modal, menanamkan dananya untuk dijadikan sebagai modal. Nah, kemudian untuk hasil yang struktur ketiga dari hasil CEM juga angkanya di sini masih sama. Jadi bisa kita simpulkan untuk pertumbuhan impor sendiri di sini dia tidak mampu memodifikasi ROA secara signifikan sehingga hasilnya pun masih tetap tidak signifikan. Namun dari model ini sebenarnya model yang pertama ROA terhadap PER itu memang menghasilkan koefisien determinasi kurang dari 1%. Begitupun untuk yang ROE terhadap PER, koefisien determinasinya itu kurang dari 1%. Tapi ketika ada pertumbuhan impor, untuk ROA ini naiknya cukup besar, sekitar 27%. Dan kalau untuk ROE sendiri, itu naiknya sedikit, hanya 2%. Gitu. Nah, dari hasil ini, maka kita bisa dapatkan informasi secara bersama CR dari ITO atau perputaran persediaan dan RTH berpengaruh signifikan terhadap ROA atau ROE. Secara parsial hanya dari ITO yang berpengaruh signifikan terhadap ROA, sedangkan untuk ROA hanya variabel perputaran persediaan yang memiliki pengaruh signifikan. Kemudian ternyata karena tadi memang hasil olah tersebut menunjukkan angka yang tidak signifikan antara ROA dan ROE, maka kita bisa simpulkan bahwa ROA dan ROE ini belum bisa menjadi mediasi pengaruh dari CR, dari ITO, dan RTH terhadap nilai perusahaan atau PER. Nah, begitupun dengan adanya pertumbuhan impor ini,
tidak membuat ROA dan ROI itu menjadi berpengaruh signifikan karena hasilnya pun masih tidak signifikan. Hal ini tentunya menjadi pertimbangan bahwa ada faktor lain baik itu internal maupun eksternal yang ternyata lebih besar memberikan pengaruh terhadap nilai perusahaan di perusahaan tekstil. Sehingga di sini perusahaan perlu melakukan manajemen pendanaan dengan persediaan karena mampu memberikan dampak pada keuntungan dilihat dari hasil penelitian di mana DAR dan ITO sendiri yang memang memiliki pengaruh yang signifikan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, terima kasih Bu Anum. Cukup lengkap penyampaian materi presentasi penelitiannya, hasil penelitiannya. Hitung-hitungan keuangan benar-benar sangat detail ya Bu. Setelah ini apa tidak lumayan ya. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu atau kita lanjut saja ya, sudah lewat jam zuhur, saatnya makan siang juga. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan Bu Anum. Salam untuk teman-teman satu kelompoknya. Ya, nanti saya sampaikan rumah. Makasih ya. Silakan lanjut ke presentasi berikut yang tadinya seharusnya sebelum Bu Anum adalah Bapak Suwanto. Apakah sudah ada Pak? Bapak Suwanto? Tahu saya yang Pak Ahmad. Enggak. Sebelumnya kan ada, sebelumnya Bu Anum itu urutannya. Iya, tapi yang tadi mewakili tidak ada Bu. Oh, tidak hadir. Ya udah, kalau gitu kita berlanjut ke presentasi atas nama Pak Ahmad Nazir yang akan diwakilkan oleh Bapak Ahmad Nur Soleh. Sudah siap Pak? Pak Ahmad Nur Soleh? Tadi sudah join di room saya lihat. Ya Bapak, apalagi sholat ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Ya, Sudah mohon siap maaf. untuk sudah silakan Iya, untuk waktu dan tempatnya. Mohon maaf koneksi internet. Oh ya, nggak apa-apa kalau off cam juga nggak apa-apa Pak. Oh, keluar ya? Maaf koneksi internetnya agak kurang baik ya iya. Bu. Ya silakan Pak. Ya, Bisa share screen ya. Assalamualaikum. Baik. Ya. Tapi saya selesai dulu. Sudah terlihat ya, ya. Oke, sudah Pak. Silakan. Ya, ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang. Selamat siang. Siang dan ibu sekalian. Izin untuk presentasikan penelitian yang kami lakukan di Ketua Yayasan dikomandani oleh Dr. Tevo, kemudian dengan Pak Ahmad Nasir, saya sebagai anggota penelitian ataupun presentasi pada hasil ini itu kemajuan teknologi terhadap ketimpangan pendapatan daerah di Indonesia. Ya, adapun latar belakang daripada penelitian ini, ya latar belakang daripada penelitian ini yaitu sebagai negara kepulauan di infrastruktur teknologi, itu sangat penting sekali di Indonesia, ya di mana Palapari sebagai infrastruktur jaringan yang ada di Indonesia berikan kesempatan pada masyarakat luas untuk bisa pada era revolusi industri 4.0, era di mana di sangat besar sekali, dan juga dinyatakan tadi diisi dan tahun depan bahwa revolusi digital didorong oleh 4 jenis teknologi yang memberikan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat, yaitu pertama terkait dengan internet seluler, dan di mana
Sedangkan lulusan lintas internet itu akan smartphone ponsel pintar. Yang kedua ada cloud computing atau jaringan dan aksesibilitas internet yang lebih cepat dan relatif lebih murah dan berdampak besar pada daerah kecil dan isolasi. Kemudian yang ketiga yaitu internet marketing, yaitu suatu cara kerja yang mas manfaat kualitas internet yang dampak dari teknologi. Jenis ini melahirkan model bisnis baru, produksi dan aplikasi teknologi. Yang keempat yaitu big data atau data besar pada analisis tingkat lanjut. Besarnya jumlah data disebabkan oleh tingginya proses pertukaran data dan informasi dapat membantu bisnis pada proses informasi rantai masuk di efisien. Kemudian untuk dapat mengukur dan membandingkan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di tingkat regional, negara dan global. Jadi ada yang indeks perkembangan ICT gabungan atau ICT Index. Indikator ICT Index diadopsi hampir di semua negara, menggambarkan perkembangan pada masing-masing negara. Masuk oleh statistik mengukur ICT di Indonesia. Dia indeks perkembangan ICT dan sebenarnya yaitu kesimpan infrastruktur yang memiliki jaringan spesifik dan intensitas daripada ICT meningkat di masyarakat dan dampak ICT yaitu efisiensi dan efektivitas produk ICT. Kemudian proses pembangunan daerah pedesaan itu tidak bisa dipisahkan dan bukan peran teknologi. Pemanfaatan internet, komputer, dan telepon pintar menjadi salah satu kekuatan pendukung masyarakat pedesaan untuk mengakses informasi dan kontribusi dan penelitian Rizky dari bahwa TIK mampu memberikan dampak positif dan signifikan. Jadi tersebut TIK hasil TIK saja tidak cukup dari SDM yang masih dan memiliki pengetahuan sejalan infrastruktur teknologi antara perkotaan dan pedesaan menyebabkan adanya kesenjangan pendapatan pedesaan dibandingkan karena tidak memiliki akses terhadap ICT. Kemudian berdasarkan tersebut, salah dan ini adalah adakah rasio pemilik smartphone, rasio akses internet, rasio komputer, dan kewajiban yang terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia secara parsial. Dia juga tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh teknologi terhadap ketimpangan pendapatan regional di Indonesia. Dia tinjauan satu, jadi pengertian teknologi informasi dan komunikasi TIK adalah segala peralatan teknis untuk mengolah dan menyampaikan informasi yang mencakup aspek itu aspek informasi dan aspek komunikasi. Teknologi informasi mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan proses sebagai alat manipulasi dan komunikasi. Sedangkan komunikasi adalah segala sesuatu berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk mengolah dan transfer data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Oleh karena itu, teknologi informasi dan teknologi komunikasi konsep ya antara menteri komunikasi dan tahun 3 dan mendiskusikan setiap teknologi informasi dan komunikasi sebagai segala kegiatan berkaitan dengan pengolahan, pengembangan, penyampaian dan informasi antar sarana. Kemudian dalam teori ketimpangan pendapat, Ustaz adalah apa yang sedang antara
dan kan timbangan pendapatan pertama-tama akan meningkat dan kemudian turun seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan menjadi lebih maju karena pembangunan yang bersifat ya, jadi melalui pekerja melalui lebih tinggi dan menggunakan timbangan yang bukan sebagai kurva balik meskipun saya sebutkan tidak dikontrol di dalam setiap pekerjaan yang disebutkan terkait dengan disebutkan apapun kan di Inggris itu di sisi lain berapa kehidupan dari Inggris tidak akan jelas jelas dia juga terkait teknologi dan beri dan teknologi sebagai penyebab yang bukan menyatakan bahwa kemajuan teknologi akan meningkatkan kualitas, kemudian meningkatkan status konsumsi. Status konsumsi hanya dinikmati oleh sebagian kecil yang mempunyai pendapat tinggi atau meningkatkan status konsumsi dan dan menunjukkan bahwa transisi teknologi berdampak pada ketimpangan pendapatan industri sistem teknologi juga ya seperti ini gerakan yang Indonesia dan rasio smartphone rasio sesuatu dan rasio dan kemudian metode penelitian ini menggunakan kuantitatif, kuantitatif data yang dikatakan kemudian si di Indonesia belas sampai kasih pada statistik kemudian Indonesia nasional atau di negara kemudian ya ya sudah ya statistik. Kemudian, jadi untuk mengetahui ada tidaknya masalah bisnis sedangkan fungsi box sedangkan si pasangan kualitas tergantung dari tingginya nilai konversi antar dan sedangkan konsumsi ada elastisitas dan risiko dilakukan dan analisis regresi digunakan untuk analisis regresi dan aplikasi. Mohon izin Keuntungan penggunaan Pak Ahmad, ya, sudah 10 ya, menit, boleh disingkat saja, sudah 10 menit. Ya, kali ini Bu ya, ini ada tabel yang kita bisa dari pengadanya. Terus kemudian sedikit lagi tabel tersebut menunjukkan tradisi kumpulan yang mengunggul 10% menunjukkan bahwa rasio ponsel pintar, rasio akses dan rasio observasi terhadap ketimpangan pendapatan daerah dan berdampak pada ketimpangan pendapatan daerah yang bersama. Dan kesimpulannya yaitu rasio pemilik ponsel pintar dan ketimpangan daerah, rasio akses pintar berdasarkan ketimpangan pendapatan daerah, rasio komputer dan barangkali gitu saja Bu yang bisa saya sampaikan dan iya. Iya, terima kasih banyak Pak Ahmad Nazir atas presentasi hasil penelitian. Sama-sama Pak. Boleh di stop screen ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Saya sudah melihat wajah Pak Suwanto sudah join ya Pak. Ya, Pak Suwanto. Halo Pak Suwanto. Ya, ini presentasi terakhir Bapak, mohon digunakan waktunya karena kita belum
ambil foto nih Pak, Bapak Ibu. Tadi di awal belum berkumpul semua, jadi saya belum capture. Halo Pak. Pak Suwanto. Namanya ada ini. Pak Suwanto. Ada yang punya nomor WA Pak Suwanto, Bapak Ibu di sini? Saya tidak bisa menghubungi karena nggak punya nomornya. Pak Suwanto mewakili dari Pak Muhammad Gandung. Tadi ada tapi kok nggak ada lagi ya. Sepertinya jaringannya kurang baik. Ini Pak Suwanto jadinya keluar. Tadi ada, keluar lagi. Kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Iya, tadi sebentar kelihatan ada, tapi nggak ada lagi nih. Putri, Pak Roni, Pak Ida, Pak Yusron, Pak Nazir, Bu Zelin, Ahmad Nur Soleh, Bu Fitria, Bu Anum. Oke, ini terakhir nih Pak Suwanto. Sayang sekali ya. Atau boleh kita capture sebentar ya Bapak Ibu sambil menunggu Bapak Ahmad Suwanto. Oh sudah, Bapak ada? Pak? Halo? Ya, kita siap sebentar ya Bapak Ibu, kita capture. Sudah? Ya, dibuka on cam. Iya, nanti nggak apa-apa, kita foto aja dulu Pak, sebentar. Sambil menunggu Bapak presentasi. Pak Nazir, Bu Fitria, Pak Yusron, sudah. Oke, kalau yang belum bisa kebuka nggak apa-apa, yang ada saja. Pak Suwanto, bisa on cam? Iya, ini sebentar Bu. Iya, oke, bentar ya Pak. Kita capture dulu. Ya, 1, 2, 3. Ya, sekali lagi Pak, biar agak yakin Bapak Ibu. 1, 2, 3. Nih, ya. Oke, nanti saya kirim di grup. Ya, terima kasih untuk capture-nya. Iya. Silakan. Bisa buka itu juga bisa Bu, wait aja Bu. Sebentar Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Kita tunggu. Sebentar. Sudah Bu? Ya, belum bisa sih Pak. Belum. Belum. Dibuka dulu itunya, PPT-nya baru Bapak klik share. Iya, sebentar. Share. Ya, lanjut. Hasil lanjutannya. Bacakan.
Sudah kelihatan, Bu? Belum. Belum. Sudah saya buka. Terus ke Masih recording nggak sih? apa ini? Coba saya cek. Share screen nih, Bu. Share screen. Iya Pak, iya. Share screen. Itu nggak mau, Bu. Sudah Windows. Ini ya. Ini sebentar. Ini kalau nih nggak bisa. Sudah kelihatan? Belum Pak. Masih loading. Belum. Iya, yang lain juga belum lihat ya. Ya, makanya ini di sini sih udah di isi saya. Ya, lanjut. Error, Bos. Ininya error, Bos. Isinya, Bos. Suara Pak Sugeng ini ya, kedengeran ya. Iya. Ini kita di lantai 3 prodi Pak, semua berjejer nih. Oh. Ada 13 operator room. Ya itu tadi banyak kendala sinyal juga di ruangan ini. Iya. Betul. Enggak mau. Tadi udah Pak, tadi terima kasih. Iya betul, ada ya. Sedikit muncul. Oh, ini makanya itu. Ini sebentar. Atau coba di share ke saya tapi Bapak nggak ada nomor WA saya ya. Iya. Atau di grup. Oke, ini udah Pak, bisa Pak? Udah. Sudah, Bu? Iya, bisa. Silakan dimulai Pak. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Di sini saya mewakili Bapak Muhammad Gandum sebagai Ketua Peneliti dari kelompok saya, ya, untuk mempersingkat waktu. Langsung aja Ibu, mohon maaf. Di sini saya akan membacakan sedikit dari PPT yang sudah diringkas oleh beliau berkaitan dengan pengaruh lingkungan kerja fisik dan stres kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Trans Retail Indonesia Alifun Carrefour cabang Ciputat. Untuk latar belakang itu sendiri, yaitu sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, keterampilan, dan pengetahuan, serta dorongan, daya dan karya, resiko, rasa, dan karsa. Yang pada dasarnya sumber daya manusia itu suatu sumber daya yang sangat dibutuhkan oleh suatu organisasi, sebab sumber daya manusia adalah sumber yang berperan aktif terhadap jalannya suatu organisasi. Manajemen sumber daya manusia diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sumber daya manusia dalam organisasi. Tujuannya adalah memastikan organisasi memiliki tenaga kerja yang berkinerja tinggi serta dilengkapi dengan sarana dalam memenuhi sebuah kebutuhan pekerjaannya. Lingkungan kerja fisik yang dirasa kurang nyaman bagi karyawan, tepatnya ruang kerja dengan penerangan lampu yang kurang, adanya kerusakan beberapa komputer, serta AC yang membuat suhu di tempat menjadi panas. Yang kedua, timbulnya stres kerja yang terjadi pada waktu kerja yang berlebihan. Dan yang ketiga, kinerja karyawan yang semakin menurun. Di sini rumusan masalahnya ada 3, berkaitan dengan X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, dan X1 dan X2 terhadap Y. Tujuan itu penelitian itu sendiri berkaitan dengan untuk mengetahui permasalahan baik X1, X2 terhadap Y itu sendiri. Landasan teori yang digunakan berkaitan dengan lingkungan kerja fisik, yaitu menurut Saudara Mayanti, semua keadaan yang terdapat di sekitar tempat kerja dan mempengaruhi pegawai baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk stres adalah suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, serta kondisi seseorang. Disampaikan oleh Malayu Hasibuan.
Untuk kinerja itu sendiri, saya menggunakan Mangkunegara, yaitu hasil kerja secara kualitas, kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Di sini indikator baik lingkungan kerja fisik, penerangan, pewarnaan, kebersihan, tekanan udara, suara, kebersihan ataupun pertukaran udara. Untuk kualitas kerja, beban kerja, waktu kerja, konflik dan penilaian kerja. Untuk kinerja sendiri itu kualitas, kuantitas, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Metode yang digunakan seperti biasa yaitu asosiasi kuantitatif dengan populasi 86 orang karyawan di KRP itu sendiri. Untuk metode analisis datanya, kualitas, reliabilitas, asosiasi klasik, regresi linear sederhana, regresi linear berganda, korelasi, KD dan hipotesis UJT ataupun UJF. Untuk hasil penelitian di sini sudah dijelaskan berkaitan dengan X1 terhadap Y-nya ataupun X2 terhadap Y-nya, dan yang terakhir yaitu X2 dan X2 terhadap Y. Untuk kesimpulan itu sendiri, secara parsial antara lingkungan kerja fisik, X1 berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, secara parsial, status kerja X2 berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Dan yang ketiga, secara simultan antara lingkungan kerja fisik dan sertifikat terhadap berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Mungkin itu saja Bu yang dapat saya sampaikan perwakilan dari Bapak Muhammad Gandum. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat sekali ya Pak Suwanto. Iya. Sudah saya membacakan Bu. Iya baik. Iya. Oke, di stop screen Pak, ditutup. Iya sebentar Ibu. Ya, sudah. Oke. Sudah? Belum, Pak. Belum, masih kelihatan. Belum. Sudah, Bu? Ya. Belum. Iya, maksudnya saya pikir sudah selesai. Masih kelihatan ya Bapak Ibu ya? Ini layar screen-nya. Oke, sudah Pak. Baik. Demikianlah rangkaian presentasi hasil penelitian Bapak Ibu dosen yang sudah diawali dengan urutan pertama sampai terakhir, walaupun tadi ada beberapa yang urutannya kita ubah. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua dalam kegiatan Prodi Manajemen Diseminasi Penelitian. Semoga apa yang Bapak Ibu sudah hasilkan melalui penelitian dan publish melalui jurnal juga akan bermanfaat untuk kita, juga untuk semua sivitas akademika seperti yang tadi sudah diharapkan oleh Bapak Hudaya dari Universitas Islam Universitas Islam apa tadi? Lupa saya. Maaf. Udah kelamaan ngomong jadinya. Udah cukup lama ya kita 2 jam. Dan terima kasih juga untuk terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu juga menunggu saya tadi agak lama karena kendala teknis di di Prodi Manajemen lantai 3. Semoga kita akan bertemu lagi di lain waktu. Sehat-sehat semua, salam sehat, salam semangat. Ada yang mau disampaikan mungkin Bapak Ibu? Tidak? Oh tidak ada. Kita mengucapkan terima kasih ya. Sama-sama. Salam sehat, sama-sama. Ya. Kita boleh tutup dan saya akan stop record ya. Kalau memang Bapak Ibu mau nanti recordingnya walaupun agak berantakan mungkin saya ngerekamnya nanti saya boleh share di link Google Drive. Sekali lagi selamat siang, selamat makan siang, selamat istirahat, selamat melanjutkan aktivitas bagi yang akan melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Sama-sama. Ya. Izin deh, Bu. Terima kasih banyak.